Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zilpa Rohmadistira. Saya dari kelas Bank dan Lembaga Keuangan kelas H. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu Pegadaian. Pegadaian merupakan sebuah BUMN di Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Pegadaian banyak sekali manfaat bagi masyarakat, terutama bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Sebagai lembaga keuangan non-bank milik pemerintah yang berhak memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai yang bertujuan agar masyarakat tidak dirugikan oleh lembaga keuangan non-formal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Lalu, tugas pokok dari Pegadaian yaitu menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan Pegadaian. Lalu, tujuan Pegadaian adalah memberikan solusi pendanaan yang cepat untuk pengembangan usaha maupun keperluan yang tidak terduga melalui kredit atau pembiayaan berbasis gadai fidusia. Lalu, Pegadaian memiliki kegiatan lain seperti pelayanan jasa titip, pelayanan jasa taksiran sertifikasi, dan perdagangan logam mulia serta batu permata. Lalu ada jasa transfer uang, jasa transaksi pembayaran, dan jasa administrasi pinjaman serta usaha lain yang sesuai dengan aturan. Lalu selanjutnya target utama dari Pegadaian yaitu masyarakat non-bankable atau masyarakat yang belum mempunyai akses ke perbankan. Lalu masyarakat pada tingkat menengah ke bawah yang masih memiliki barang yang dapat digadaikan. Lalu selanjutnya jenis-jenis Pegadaian. Yang pertama ada Pegadaian konvensional. Jenis Pegadaian ini merupakan suatu lembaga pemerintah yang memberikan uang pinjaman terhadap nasabah atas dasar hukum gadai. Pegadaian konvensional ini sudah tersebar ke semua pedesaan. Namun jenis Pegadaian ini masih menggunakan sebuah sistem pencatatan manual dengan menggunakan sistem bunga dan tarif jasa simpannya yang cukup besar. Selanjutnya, jenis Pegadaian syariah. Jenis Pegadaian ini adalah sebuah lembaga keuangan atau divisi dari bentuk Pegadaian dengan memberikan uang pinjaman sesuai dengan sebuah prinsip-prinsip syariat Islam. Banyak sekali keuntungan pada Pegadaian syariah ini, antara lain menggunakan sebuah sistem bagi hasil yang sesuai syariat dan prinsip-prinsip Islam. Tarif jasa simpan uang tidak terlalu besar dan pada biaya administrasinya sangat kecil, tapi Pegadaian syariah ini dalam pencatatan yang masih manual. Lalu selanjutnya sumber dana dan pengalokasian dana. Nah, sumber dana Pegadaian itu didapatkan dari pinjaman jangka pendek dari perbankan, pinjaman jangka pendek dari pihak lain, penerbitan obligasi dan modal sendiri. Lalu penggunaan dananya itu uang kas dan dana likuid, pembelian dan penggadaian berbagai aktiva tetap dan inventaris, pendanaan kegiatan operasional. Lalu selanjutnya ada produk gadai. Kredit gadai merupakan kredit jangka pendek dengan jaminan barang bergerak berlandaskan hukum gadai dengan merujuk KUH Perdata pasal 1150 sampai dengan 1160. Gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Selanjutnya, karakteristik gadai menurut pasal 1150. Yang pertama, berutang piutang atau pinjaman meminjam. Yang kedua, jaminan berupa benda bergerak. Yang ketiga, jaminan utang terbatas pada barang yang diserahkan. Yang keempat, benda gadai dikuasai penerima gadai. Lalu yang kelima, ada perjanjian utang piutang. Lalu selanjutnya keunggulan dari produk gadai. Yang pertama, waktu yang relatif singkat untuk memperoleh kredit. Prosesnya cepat, itu sekitar 15 menit. Terus yang kedua, ada persyaratan yang sederhana. Produk gadai ini memiliki persyaratan yang sederhana. Yang pertama, memiliki barang bergerak yang karena sifatnya, tujuannya atau penetapan dalam undang-undang dinyatakan sebagai barang bergerak. Lalu yang kedua itu sudah dewasa, usia minimal 18 tahun atau sudah menikah. Yang ketiga itu cukup membawa kartu identitas asli yang masih berlaku.
Terus Terus selanjutnya jumlah pinjaman gadai. Yang pertama itu sesuai nilai barang jaminan dengan memperhatikan harga pasar barang saat transaksi. Yang kedua, barang jaminan ditaksir oleh petugas pegadaian yang biasa disebut penaksir. Lalu yang ketiga, pinjaman mulai dari puluhan ribu sampai dengan ratusan juta rupiah dapat diberikan. Lalu selanjutnya ciri-ciri dari produk gadai konvensional. Yang pertama itu tujuan dari produk gadai konvensional ini kebutuhan segera atau mendadak baik konsumtif maupun produktif. Barang jaminannya berupa emas, berlian, handphone, elektronik, peralatan rumah tangga, kendaraan. Dan waktu pelayanannya cukup sampai 15 menit. Terus jangka waktunya itu sekitar 120 hari. Nah, sistem pembayarannya itu bisa melalui pelunasan sekaligus, diangsur atau dicicil, perpanjangan kredit. Lalu perjanjian kreditnya itu perorangan atas dasar hukum gadai. Nah, apabila kreditnya macet, maka barang yang digadaikan itu bisa dilelang. Lalu selanjutnya produk gadai syariah atau RAN. Nah, menahan barang milik nasabah atau rahin sebagai barang jaminan atau marhun atas utang atau pinjaman atau marhun bih yang diterimanya. RAN merupakan akad menahan harta milik nasabah oleh penerima gadai sebagai jaminan atas utang yang diterimanya. Dengan kata lain, RAN adalah gadai berdasarkan prinsip-prinsip syariah sehingga tidak dikenakan sewa modal atau bunga namun berupa ujrah atau sewa tempat. Selanjutnya, produk fidusia. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungannya. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya yang tercantum dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Lalu selanjutnya ciri-ciri dari produk fidusia pegadaian. Tujuan kreditnya itu sebagai pengembangan usaha atau modal kerja atau investasi pengusaha mikro dan kecil. Barang jaminannya itu bisa berupa BPKB, kendaraan bermotor, mobil atau sepeda motor. Waktu layanan itu bisa 3 sampai dengan 5 hari. Nah, tarif sewa modalnya itu 1% per bulan. Lalu ada biaya lainnya, yaitu biaya asuransi sesuai jangka waktu, biaya blokir BPKB sesuai daerah kepolisian, biaya notaris sesuai daerah, dan biaya material. Penetapan UP-nya dengan analisis barang jaminan dan analisa kelayakan usaha, dipilih yang paling kecil. Plafon kreditnya itu maksimal 100 juta. Jangka waktunya itu bisa 12, 18, 24, atau 36 bulan. Sistem pembayarannya itu berupa angsuran flat. Lalu perjanjian kreditnya itu perorangan atas dasar hukum fidusia. Nah, apabila kreditnya macet, maka barang gadai tersebut bisa penarikan barang jaminan dan dilelang. Namun, ketentuan tersebut dapat berubah sewaktu-waktu. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang pegadaian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.